Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Doa dan harapan saya, Bapak Ibu, saudara-saudari terpelihara baik dengan damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Tema renungan singkat kita pada hari ini tentang makna keselamatan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, banyak orang memahami atau menyederhanakan keselamatan hanya sebagai masuk surga sesudah mati. Yesus adalah Raja, semua orang yang mengikuti Yesus menjadi rakyat atau menjadi pengikutnya yang memuji Dia sepanjang hari, selesai sampai di situ. Keselamatan sebenarnya tidak sesederhana atau pemahaman sebatas seperti itu. Kristus menyelamatkan kita sebenarnya untuk mengembalikan kita kepada rencananya atau tujuannya yang semula, yaitu manusia serupa dan segambar dengan Allah. Kalau demikian, keselamatan itu dimengerti atau dipahami dengan membuat orang tidak giat untuk mengerjakan keselamatannya dengan takut akan Tuhan, itu akan merugikan dirinya sendiri sebenarnya, karena itu berkaitan dengan mahkota kehidupan kelak nantinya. Di surga nanti, menurut penjelasan di Alkitab, ada pemerintahan yang berjenjang seperti di dunia ini. Tuhan Yesus sendiri mengatakannya. Kita lihat di Matius pasal 19 ayat 28 dikatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel." Bahkan murid-murid Yesus pun sudah tahu tentang hal itu, dan karenanya mereka bertanya tentang siapa yang terbesar dalam kerajaan sorga. Sehingga Matius pasal 18 ayat 1 pada waktu itu dikatakan, datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga? Lalu di ayat yang kedua, Matius pasal yang ke-18, maka Yesus memanggil seorang anak kecil. Bahasa Yunani itu menggunakan kata paidion, dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu ayat yang ketiga dikatakan, lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hasrat ingin memiliki kekuasaan, populer, menghinggapi banyak orang, termasuk murid-murid Tuhan Yesus di ring 1. Beberapa kali juga terjadi perdebatan di antara mereka mengenai hal ini. Maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Lukas pasal yang ke-9 ayat 46. Lalu terjadi juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ke-24. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, untuk menjawab semua siapa yang terbesar, Tuhan Yesus memberi contoh seorang anak kecil. Bahkan Ia mengatakan, untuk masuk kerajaan itu pun seseorang harus menjadi seperti anak kecil. Nah, kata anak kecil dalam bahasa Yunani yaitu paidion, yang lebih besar dari seorang. Tepatnya anak-anak usia sekolah kurang lebih seperti usia 7-14 tahun. Dalam meruntuhkan hidup lama, orang percaya kita harus bisa mendirikan hidup baru dalam tuntunan Roh Kudus. Kita belajar menjadi seorang anak kecil, paidion, dengan sifat-sifat
sebagai berikut. Yang pertama, rendah hati. Rendah hati yang dimaksud di sini artinya seseorang yang sederhana dan tidak merasa dirinya penting. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Filipi pasal yang kedua ayat yang ketiga. Yang kedua, bisa diajar. Seorang paidion atau seorang anak kecil sangat efektif untuk diajar karena belum memiliki konsep penghalang seperti di usia dewasa. Lalu yang ketiga, jujur dan polos. Seorang paidion atau seorang anak kecil tidak pandai berbohong. Biasanya orang tua akan tahu kalau ia berusaha menutup-nutupi sesuatu. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Matius 5 ayat 37. Lalu yang keempat, tidak berbahaya. Hidupnya tidak mengancam orang lain dan tidak ditakuti. Membuat orang tertarik untuk mendekatinya. Lalu yang kelima, mudah kagum dan antusias. Lihatlah respon seorang anak kecil ketika melihat atau mendengar sesuatu yang menarik baginya. Ia akan cepat mendengar dengan antusias dan kagum. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita pun harus antusias saat menerima dan menikmati firman Tuhan. Karena itu Tuhan Yesus telah memberi teladan dari dirinya sendiri. Sebab kita tahu dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Ia menghidupi prinsip-prinsip paidion dan memiliki hati seorang anak kecil, turun merendahkan dirinya untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apabila kita juga ingin menjadi orang yang terbesar di kerajaan surga dan dapat dipercaya oleh Tuhan untuk menerima tugas yang besar di kerajaannya, kita juga harus memiliki hati seperti seorang anak kecil. Karena itu, marilah selama kita hidup mengisi waktu atau menghidupi hidup di muka bumi ini, marilah kita kerjakan keselamatan kita dengan takut akan Tuhan, dengan gentar. Kita mengerjakannya supaya tujuan Tuhan dalam hidup kita tergenapi. Kita serupa dan segambar dengannya. Dan tiap-tiap orang memiliki tujuan hidup masing-masing di muka bumi ini. Tiap-tiap orang Allah punya rencana secara spesial, secara pribadi kepada kita untuk kita kerjakan. Tujuan Tuhan menciptakan kita, tujuan kita berada di muka bumi ini untuk menggenapi rencana Tuhan atas hidup kita, untuk menggenapi visi Tuhan atas hidup kita, untuk menggenapi panggilan spesial Tuhan atas hidup kita. Tiap-tiap orang unik, spesial, berbeda dengan yang lainnya. Karena itu, marilah kerjakanlah keselamatan kita dengan takut dan gentar. Kita mewujudkan tujuan Tuhan atas hidup kita, sehingga pada akhirnya kita menggenapi atau kita menyelesaikan rencana Tuhan atas hidup kita. Biarlah renungan singkat ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan memberkati. Shalom.